Diagnostik laboratorium untuk menentukan tipe diabetes melibatkan serangkaian tes untuk membedakan antara diabetes tipe 1, tipe 2, atau diabetes lainnya. Berikut adalah beberapa tes laboratorium yang biasa dilakukan. Tes glukosa puasa adalah tes darah untuk mengukur kadar glukosa dalam darah setelah berpuasa selama minimal 8 jam. Tes ini biasanya dilakukan untuk menentukan apakah seseorang mengalami kondisi pradiabetes atau diabetes. Prosedur tes glukosa puasa melibatkan langkah-langkah berikut. 1. Pasien diminta untuk tidak makan atau minum selama minimal 8 jam sebelum pengambilan sampel darah. 2. Sebelum mengambil sampel darah, petugas medis akan membersihkan area kulit di sekitar vena di lengan dan mengikat turniket untuk mempermudah pengambilan sampel darah. 3. Kemudian, petugas medis akan mengambil sampel darah dari vena pasien menggunakan jarum suntik. 4. Sampel darah tersebut kemudian akan dianalisis di laboratorium untuk mengukur kadar glukosa dalam darah. Hasil tes glukosa puasa yang normal biasanya menunjukkan kadar glukosa dalam darah kurang dari 100 mg/dl. Kadar glukosa antara 100–125 mg/dl menunjukkan pradiabetes, sedangkan kadar glukosa 126 mg/dl atau lebih menunjukkan diabetes. Tes A1C, juga dikenal sebagai tes hemoglobin A1C atau BAS1C, merupakan uji darah untuk mengukur rata-rata kadar glukosa darah selama 2–3 bulan terakhir. Tes ini digunakan untuk mendiagnosis dan memantau kontrol gula darah pada penderita diabetes. Kadar glukosa darah yang tinggi dalam jangka waktu yang lama dapat meningkatkan tingkat hemoglobin yang terglikasi, atau disebut juga hemoglobin A1C. Hasil tes A1C diukur dalam persentase, dan nilai tertinggi menunjukkan kadar glukosa darah yang lebih tinggi. Pengukuran A1C biasanya dilakukan setiap 3–6 bulan untuk penderita diabetes tipe 1 dan tipe 2 sebagai cara untuk memantau bagaimana kontrol gula darah seiring waktu. Hasil tes A1C juga dapat membantu dokter dalam menyesuaikan rencana perawatan dan mengoptimalkan manajemen diabetes pasien. Autoantibodi merujuk kepada antibodi yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh yang keliru menyerang sel-sel atau jaringan sehat dalam tubuh sendiri. Dalam keadaan normal, sistem kekebalan seharusnya melindungi tubuh dari patogen seperti bakteri dan virus. Namun, dalam kondisi autoimun, sistem kekebalan tubuh salah mengenali komponen tubuh sendiri sebagai ancaman dan memproduksi autoantibodi untuk menyerang jaringan tubuh yang sehat. Autoantibodi dapat menargetkan berbagai sel dan jaringan dalam tubuh, tergantung pada jenis penyakit autoimun yang terjadi. Contoh penyakit autoimun yang disebabkan oleh produksi autoantibodi termasuk lupus, penyakit Hashimoto, diabetes tipe 1, rheumatoid arthritis, dan sebagainya. Pendeteksian autoantibodi melalui uji laboratorium bisa membantu dalam diagnosis penyakit autoimun, mengidentifikasi jenis autoantibodi yang spesifik, serta memonitor perkembangan penyakit. Tes autoantibodi biasanya melibatkan sampel darah pasien yang dianalisis di laboratorium untuk mendeteksi keberadaan dan jenis autoantibodi yang ada. Ini memainkan peran penting dalam membantu dokter menyusun diagnosis yang tepat dan merancang rencana pengobatan yang sesuai. C-peptide adalah sejenis peptida hasil dari pemecahan molekul proinsulin, sebuah prekursor hormon insulin. Pada proses sintesis insulin di dalam sel-sel beta di pankreas, molekul proinsulin diproduksi terlebih dahulu. Proinsulin terdiri dari dua bagian, rantai A, rantai B, dan C-peptide. Saat proinsulin dipecah menjadi insulin aktif, C-peptide dilepaskan bersama insulin. C-peptide memiliki beberapa peran penting dalam tubuh. 1. Menunjukkan produksi insulin, karena C-peptide dilepaskan bersamaan dengan insulin. Tingkat C-peptide di dalam darah dapat menjadi indikator seberapa banyak insulin yang diproduksi oleh sel-sel beta pankreas. Oleh karena itu, pengukuran kadar C-peptide dalam darah dapat memberikan informasi tentang fungsi sel beta pankreas. 2. Efek biologis, C-peptide dianggap memiliki efek biologis yang bermanfaat dalam tubuh, meskipun fungsinya tidak sepenuhnya dipahami. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa C-peptide dapat membantu meningkatkan aliran darah, melindungi sel-sel saraf, dan memiliki efek antiinflamasi. Pengukuran kadar C-peptide dalam darah dapat membantu dalam diagnosis dan manajemen penyakit diabetes. Kadar C-peptide yang rendah dapat mengindikasikan defisiensi insulin, sedangkan kadar C-peptide yang tinggi dapat mengindikasikan resistensi insulin. Selain itu, pengukuran kadar C-peptide juga dapat membantu dalam menilai efektivitas terapi insulin pada penderita diabetes. Jadi, secara singkat, C-peptide adalah hasil dari pemecahan molekul proinsulin dan memiliki peran penting dalam menunjukkan produksi insulin serta memiliki efek biologis yang bermanfaat dalam tubuh.
Tes ketonuria adalah tes yang digunakan untuk mengukur tingkat keton dalam urin seseorang. Keton adalah senyawa yang diproduksi oleh tubuh sebagai hasil dari pemecahan lemak menjadi energi ketika tubuh tidak memiliki cukup glukosa yang digunakan sebagai bahan bakar. Tes ketonuria biasanya dilakukan jika dokter mencurigai seseorang mengalami ketoasidosis, kondisi serius yang dapat terjadi pada penderita diabetes yang tidak terkontrol dengan baik. Ketoasidosis terjadi ketika tubuh memproduksi terlalu banyak keton dan menyebabkan peningkatan kadar asam dalam darah. Proses tes ketonuria dilakukan dengan cara mengumpulkan sampel urin pasien dan mengukur level keton dalam urin tersebut. Hasil dari tes ini dapat membantu dokter untuk mendiagnosis kondisi medis tertentu dan menentukan langkah pengobatan selanjutnya. Tes ketonuria biasanya bisa dilakukan di laboratorium medis atau dengan menggunakan uji urin di rumah yang tersedia di apotek. Jika seseorang mendapati hasil yang abnormal atau memiliki gejala ketonuria, penting untuk segera berkonsultasi dengan dokter untuk evaluasi lebih lanjut dan penanganan yang diperlukan. Tes lain seperti tes fungsi hati, profil lipid, dan fungsi ginjal juga dapat membantu mengidentifikasi komplikasi diabetes dan membantu dalam manajemen kelainan metabolik yang terkait dengan diabetes. Pada dasarnya, kombinasi dari berbagai hasil tes laboratorium ini akan membantu dokter menentukan tipe diabetes seseorang dan merencanakan pengobatan yang tepat. Penting untuk berkonsultasi dengan dokter untuk pemeriksaan lengkap dan pembuatan rencana pengelolaan yang sesuai.